Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirwan. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan menurut teori sifat. Latar belakang dari kepemimpinan menurut teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu. Sifat-sifat tersebut dapat berupa sifat fisik dan dapat pula sifat psikologi. Oleh karena itu, timbul usaha di antara para ahli untuk meneliti dan memerinci lebih jauh kualitas seseorang pemimpin yang berhasil di dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Kemudian, hasil-hasil tersebut dirumuskan ke dalam sifat-sifat umum seorang pemimpin. Usaha tersebut akhirnya melahirkan dan berkembang menjadi teori kepemimpinan yang disebut teori sifat kepemimpinan atau Trace Theory of Leadership. Berbagai macam pendapat dan mengenai sifat atau disebut perangai itu sendiri ada berbagai macam pendapat, sehingga lahir tokoh-tokoh pendukung aliran tersebut dengan berbagai pendapat atau teori yang berbeda-beda pula. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya seperti Otway Teed, John D. Miller, kemudian Kate Davis, Chester E. Bernard, Ralph Stockdale, dan Ruslan Abdul Ghani. Otway Teed, ada 10 macam sifat atau perangai yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di antaranya energi jasmani dan rohani, atau dalam bahasa Inggrisnya physical and nervous energy. Kemudian ada kapasitas akan maksud dan arah tujuan. Kemudian antusiasme atau perhatian yang besar. Kemudian ramah tamah, penuh rasa persahabatan dan ketulusan hati. Integritas atau pribadi yang bulat. Kemudian kecakapan teknis, mudah mengambil keputusan, cerdas atau intelijensi. Kemudian kecakapan mengajar, kesetiaan. Sifat-sifat tersebut diperuntukkan bagi para pemimpin yang pada umumnya, tetapi di dalam prakteknya, ke-10 sifat tersebut tidak harus dimiliki semua pemimpin, melainkan sangat bergantung pada tingkat kondisi daripada pengikutnya. John D. Miller, ada 4 sifat yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. Di antaranya, the ability to see an enterprise as whole. Kemudian, the ability to make decision. Kemudian ada the ability to delegate authority. Yang terakhir, the ability to command loyalty. Kemudian ada Kate Davis. Di dalam bukunya yang berjudul Human Behavior at Work dan Human Relation and Organization Behavior, Davis mengemukakan 4 macam sifat, kelebihan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama ada intelligence, social maturity and breadth, kemudian inner motivation and achievement desires, kemudian human relation attitudes. Kemudian ada Chester E. Bernard. Ada 2 macam sifat utama yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan, teknologi, daya tanggap, pengetahuan, daya ingat, dan imajinasi. Yang kemudian sifat-sifat pribadi yang mempunyai watak yang lebih objektif, yaitu keunggulan seorang pemimpin di dalam keyakinan, ketekunan,
daya tahan, dan keberanian. Kemudian Ralph Stockdale. Teori sifat berdasarkan penelitian Stockdale sebenarnya ada dua metode, yaitu tahap 1904 sampai dengan 1947 dan 1948 sampai dengan 1970. Dalam tahap pertama, kepemimpinan ditandai dengan berbagai macam sifat yang meliputi: pertama, usia, tinggi badan, gejala fisik, energi, kesehatan, penampilan, kemampuan berbicara, scholarship, pengetahuan, kemampuan menilai, pengambilan keputusan, wawasan, keaslihan, kemampuan menyesuaikan, introversion, extraversion, berbagai keunggulan, inisiatif, tekun, semangat, bertanggung jawab, harga diri, keyakinan, percaya diri, pengendalian diri, optimis, pengendalian emosi, social and economic status, aktivitas sosial, mobilitas, kegiatan olahraga, kecakapan bergaul, populer, berwibawa, dan kerjasama. Kemudian yang terakhir ada Ruslan Abdul Ghani. Seorang pemimpin harus memiliki kelebihan-kelebihan daripada yang dipimpinnya. Dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, kewibawaan seseorang akan selalu dapat dipertahankan sehingga ketaatan daripada bawahan juga tetap dapat dipelihara. Kelebihan-kelebihan tersebut meliputi 4 hal. Pertama, moral dan akhlak. Kemudian jiwa dan semangat. Ketajaman dan intelek, juga persepsi. Ketekunan dan keuletan jasmani. Beberapa kelemahan. Di dalam perkembangan teori sifat, di samping mengalami tantangan dan reaksi dari berbagai pihak, dalam praktek memang ada kelemahan-kelemahan yang sulit untuk dipraktekkan. Berbagai kelemahan tersebut ialah: pertama, diantaranya para pendukungnya sendiri tidak ada kesempatan mengenai sifat-sifat pemimpin tersebut, sehingga timbul berbagai pendapat di antara pendukung-pendukung teori tersebut. Yang kedua, teori sifat terlalu bersifat deskriptif, tidak memberikan analisis bagaimana sifat-sifat itu kaitannya dengan keberhasilan seorang pemimpin. Kemudian berikut, tidak selalu relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul tersebut dengan efektivitas kepemimpinan. Lalu berikut, terlalu sulit untuk menentukan dan mengukur masing-masing sifat yang sangat berbeda-beda daripada satu dengan yang lainnya. Dan terakhir, situasi dan kondisi tertentu di mana kepemimpinan dilaksanakan memerlukan sifat-sifat pemimpin tertentu pula. Kemudian kesimpulan dari pemaparan ini ialah, atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut di atas, sementara timbul anggapan bahwa teori sifat merupakan teori kepemimpinan yang sudah kuno, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Tetapi apabila kita renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung di dalam berbagai rumusan mengenai sifat, ciri atau perangai kepemimpinan tersebut, teori sifat justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan atau panutan. Sekian pemaparan saya mengenai teori kepemimpinan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.